Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu 21 Maret tahun 2021 adalah hari Minggu Prapaskah kelima. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan." Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 9. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 33. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Allah selalu setia mengasihi umat-Nya. Yeremia dalam bacaan pertama berbicara tentang perjanjian baru antara Allah dan Israel, umat kesayangannya. Tetapi isi bacaan ini sebetulnya lebih tentang inisiatif dan janji Allah terhadap umat-Nya tersebut. Dialah yang berjanji untuk Israel. Itu tanda bahwa Allah memang lebih dahulu mencintai umat-Nya, bukan karena inisiatif dan jasa Israel. Yang luar biasa adalah bahwa dalam perjanjian itu, Allah lah yang lebih dahulu berinisiatif dan berani merendahkan dirinya dan berkomitmen menjadikan dirinya sebagai pelindung, penyayang dan pembangun Israel untuk seterusnya. Allah terlalu luar biasa baik. Ia melindungi Israel di padang gurun. Ia mengasihi mereka, ia membangun kembali Israel dan membuat Israel bersuka cita. Kisah ini mau mengatakan bahwa perjanjian yang diadakan Allah dengan Israel, bangsanya, sebetulnya tanda komitmen kasih, kepedulian dan kerendahan hati Allah sendiri untuk umat yang sangat dikasihinya. Bagi penulis surat Ibrani dalam bacaan kedua hari ini, kasih Allah yang luar biasa itu terlihat secara konkret dalam sosok Kristus di dunia ini. Ia adalah kehadiran Allah yang merendahkan diri, hidup seperti manusia biasa. Ia merasakan penderitaan dan kegelisahan manusia, dan ia taat secara luar biasa kepada Bapanya. Ia memberi teladan sekaligus bertanggung jawab atas ketidaktaatan manusia demi keselamatan manusia. Ia dibuat besar oleh Bapanya karena ia mengecilkan, merendahkan diri serta membiarkan dirinya mengalami titik terendah kehancuran manusia. Ini adalah wajah baru dari perjanjian Allah bagi bangsanya. Ia tidak hanya menjaga dan melindungi seperti dalam perjanjian lama, tetapi ia menebus mereka secara cuma-cuma.
Ini adalah cara baru Allah membangun, memperluas dan memperdalam janji dan kasih-Nya kepada Israel. Saudara-saudariku terkasih, Penginjil Yohanes berbicara lebih mendalam sekaligus melengkapi penjelasan tentang kasih Allah yang tiada taranya ini melalui kematian Kristus. Kematian Yesus adalah pemenuhan dan puncak seluruh perjanjian dan komitmen kasih Allah bagi Israel itu sendiri. Pada saat-saat puncak Yesus mengakhiri seluruh misinya di dunia ini, Ia memaklumkan di hadapan pendengarnya kesetiaan, kerendahan hati, dan penyerahan dirinya pada Bapanya. Secara metaforik, Yesus berkata, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Bagi Yesus, cinta dan kepedulian Allah itu tidak sekedar seperti perjanjian antara Allah dan Israel pada zaman Nabi Yeremia. Baginya, cinta Allah itu terlihat secara lebih baru, konkret dan sempurna, justru melalui kelahiran, hidup, kesaksian hidup, misinya, dan berpuncak pada kematiannya sendiri. Pengalaman itu mestinya membuat Israel dan umat beriman sekalian untuk lebih rendah hati, sadar diri, mengoreksi diri, serius bertobat, dan tanpa kompromi berbalik kepada Allah. Bukan hanya itu, seluruh penjelasan menyangkut kemahabaikan Allah itu mestinya pada akhirnya membuat setiap umat beriman selalu tanpa henti bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Semoga demikian. Amin.